Kembali lagi di Lahir Duluan Podcast. Yo, welcome. Jadi kita ini udah episode 2, guys. Betul banget, episode 2. Tapi ini ada yang beda. Apa tuh Ji? Kasih tahu Ji. Mungkin penonton juga melihatnya, wah kok beda gitu kan. Kok ada yang kelihatan? Iya, ada yang kelihatan di layar kaca Anda. Tuh, udah cuma denger doang nih. Iya, Udah gak ada cuman- tukang sate lewat. Iya, udah ada tukang sayur, lewat, udah ya. lewat. Gak ada burung anjing yang waktu kemarin yang kesel tuh. Burung siapa yang masuk? Tapi itu masuk loh kemarin. Di gue enggak sih. Di gua enggak sih. Oke. Ya. Nah, itu memang kemarin kita udah jalanin satu episode buat teman-teman nyeritain tentang kita semua ya, kita personil kita nih. Betul. Gua siapa, Bagas siapa, dan Nando siapa. Betul. Mungkin teman-teman juga kalau kepo nih kita bertiga siapa, boleh dicek langsung IG-nya ya. Iya, IG masing-masing. IG maksudnya. masing-masing. Iya dong. Siapa tahu ada IG Lahir Duluan Podcast. Ntar kita juga punya. Ya, Tapi betul. belum. Nanti sore kita bikin. Langsung. Nanti sore kita bikin ya. Mana ya? Berarti mana ya? Siap, saya. Enggak apa-apa. Jadi ini awal-awalnya tuh kita mau thank you banget, kita udah di studio guys. Buat Arko. Ardan Komunika, terima kasih Betul, banyak terima untuk kasih banget. dukungannya. Tempatnya luar biasa banget, Luar biasa. lighting mantap, audio mantap. Iya benar-benar. Lihat kita jadi putih-putih kan? Iya. Padahal tidak putih. Kalau tidak putih, ini lampu depan mata kita nih semua. Tuh 2 3 4 5 6. Cang bray. Kalau kata orang Sunda sih bisa dibilang serap ya. Sangat serap. Asli gitu. Jadi tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang hari ini tuh kita mau bahas tentang kehidupan mahasiswa kita aja bertiga. Boleh. Tapi sebelumnya gue mendapatkan kabar yang sangat tidak mengenakan guys. Apa tuh? Baru kemarin gue kemarin mau tidur Jumat pagi-pagi karena Kamis Tadi bego. enggak kemarin Sekarang kan- hari apa? sekarang hari Sabtu. Betul. Besok Anjing jangan tes keterlaluan. Lanjut. Kemarin tuh gue bangun kan pagi-pagi terus pasti kalau bangun buka Instagram. Betul. Kan, bangun buka Instagram bukan yang lain. Ya. Buka mendengar kabar Lionel Messi tidak PSG. melanjutkan kontraknya dengan BT Barcelona. sih. Iya kan? Maksudnya anjir gila itu legenda hidup di Barcelona gitu ya. Yang kecil masih punya jersey dia nomor 19, Cok. Anjing. Kopi. Jersey nomor 19. Sekarang dia udah Iya maksudnya dari berapa tahun ya? Iya, enggak lah. 16 tahun Udahlah. dari 2000. Berapa? Lu ngomong berapa? Lu Gue ngomong 22. Dia pakai nomor 19 tuh tahun 2007 lah. Iya 16 tahun pokoknya dia di Barca kan? Iya, Sampai 16 tahun 2021. tuh di Barca tuh. Gila. Maksudnya bete banget ya maksudnya. Nggak kebayang Nggak aja. kebayang gitu. Barcelona yang dengan ikoniknya Lionel Messi itu gak ada gitu. Barca nggak ada Messi dan Messi pakai baju yang bukan Barca. Itu. Beda banget Iya ya. kan? Feel-nya Kebayang, beda kebayang. besar. Ibarat Firman Utina memakai baju Persija gitu kan. Itu juga aneh kan. Atau orang Cilegon? Gue enggak tahu. Ya nggak tahu juga. Kurang tahu. Terus makin betanya gini. Tadi pagi juga gue baca Instagram tuh ayah Lionel Messi sudah sangat dekat dengan PSG. kontrak PSG itu. Itu dia deal-dealnya belakang layar banget gitu loh. Enggak. Iya. Tiba-tiba gitu loh. Kayak ada beritanya katanya si babehnya Messi tuh teleponan dia sama si siapanya PSG. Pasti agennya kan. Iya, Bukan sama tukang parkir kan. Betul. Pokoknya deal-dealan gitu. Kayak bete ya. Iya bete. Ya ngapain juga ya dia telepon tukang parkir kan. Tapi kalau dia di PSG kayak rame banget berarti PSG kan? Nah itu gua bakal minta ke FIFA atau PES tuh banned aja tim PSG. Karena pasti semua orang bakal pakai PSG apalagi si Loren. Karena nggak jelas, Loren nggak timnya jelas. cuma PSG doang. Nggak jelas. Loren timnya cuma PSG doang, pasti tuh pakai terus. Dan ini ya kocaknya karena beritanya Messi tuh ini banget kan Booming banget. Sampai satu pemain yang ditransfer ke Manchester City, Jack Grealish, Hah? ketutupan loh beritanya. Iya sih. Berarti Iya sih benar sih. Dia juga booming kan Ya, padahal. harusnya kan maksudnya pemain dengan nomor 10 di 100 juta pound 100 sterling. juta pound sterling, nomor 10 sebelumnya Aguero, terus dia masuk nih nggak tahu siapa dari Aston Villa, ketutup cuman gara-gara beritanya Messi. Padahal deal masuk PSG aja belum, cuma udah ketutup gitu. Itu gila. Iya, gila. Gila banget berarti nggak sih Messi tuh? Iya, makanya kan itu memang dampak buat dunia tuh sangat besar itu. Betul, setuju gue. Tapi kita nggak bisa gimana lagi kan. Kita siapa? Kita Cuma main penikmat FIFA. sepak bola. Iya, pengamat sepak bola Main doang. FIFA. Iya, kita aja
kita siapa tuh, kita aja cari studio susah. Kita Untung siapa? ada Artco. Betul. Gitu kan? Untung ada Artco yang emang nyediain tempat buat kita gitu. Luar biasa sekali lah. Luar biasa. Pokoknya Artco Ya sudahlah, kalau dengan keputusan Lionel Messi seperti itu ya kita doakan aja lah biar dia Yang terbaik semakin ini. sehat-sehat. untuk Barca dan PSG. Iya, tapi kita cukup lah ngomongin ini ya, coba bridging awal kita karena masih belajar juga ya. Nih guys, Nggak usah dibuka. ya maksudnya kan biar orang-orang juga pada tahu gitu, apa maksudnya? Oh Mungkin ini buat masih, teman-teman yang mau bikin podcast juga jadi tahu. Jadi tahu Pertama, nih, kita dibuka dengan bridging basa-basi, bridging. ngobrol-ngobrol, itu sebenarnya update. itu sebenarnya gue liat di TikTok. Tapi ini kalau ngomong-ngomong ya, kan kita ini kemarin udah dijelasin nih kayak apa. Kita ini 3 perjaka kalau kata Bagas. Kita lelaki, 3 lelaki yang memiliki kesamaan yang sama, yaitu anak yang brojol duluan. Makanya. Yang lahir duluan namanya. Lahir Namanya duluan. lahir duluan. Tuh. Dan kita kan pasti mahasiswa semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mahasiswa. Nah, jadi ini sebentar gue lihat dulu. Lah. Kita masih belajar, Jadi Mohon kita pengen diwajarkan ya teman. Kirain gini beneran. udahlah. Gue malu anjing. Sok. Lanjut, Jadi lanjut. kita kenalin dulu lah kehidupan bermahasiswa kita. Lu kuliah di mana segala macam kan. Kalau gua, jadi buat teman-teman yang pengen tahu atau yang sebenarnya kalian juga nggak mau tahu sebenarnya, cuman gue pengen aja memperkenalkan diri. Gue pengen apa? Nih kalian tau gue lah gitu. Sebelum masuk ke perkenalan mengenai kita mahasiswa dari mana aja, gue mau coba mendefinisikan apa itu mahasiswa. Anjing nih berat. Dari namanya udah maha dan siswa. Ya, Dan oke. sejatinya sebagai seorang mahasiswa tuh kita udah aware, sadar akan tanggung jawab dan privilege apa yang kita punya. Jiberat. Gak semua orang loh dapat kesempatan buat bener, bisa berkuliah. Bener. Dan maka dari itu kita harus bisa cerminkan bahwa dari seorang mahasiswa itu banyak hal-hal baik dan positif ke depannya yang bisa kita berikan. Amin. Yeay, ntar tolong tim editor ada suara yang weh gitu. Ya, gitu ya. Tim Pokoknya. editor ya tolong banget ya. Keren. Suara yang padumces. Oh enggak ya? Itu kalau kita berdua yang ngomong anjing. Itu beneran, Ini itu itu kalau beneran. padumces itu kalau kita berdua yang ngomong Oke, karena oke. garing anjing ini orang dari Berpendidikan. berpendidikan kita. Baik. Mungkin langsung aja kali dari Ya udah dari lu dulu lah. iya lu dari kenalin aja. pendefinisian Mereka mahasiswa ditangani. tadi. Gue mau memperkenalkan diri gue sebagai Bagas, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, jurusan Biologi, angkatan 2017. Anjing dong, mau lulus dong. Iya, Amin. tapi Kita ya doakan gitulah. Bagas lulus Oktober kawan-kawan. Amin, Ya, amin. amin. Langsung ke kanan, dioper ke kanan ada siapa? Oh gua. Gak apa-apa. Kenapa nggak lu dulu sih? Soalnya kampus kita deketan sebenarnya. Tuh. Deketan nggak jauh lah. Oke, karena kampus kita deketan, gua di Unpad, Universitas Patiukur. Ada banyak batu ukur. Nah, itu kan gua grupnya Unpad. Jadi ada Unpadnya itu sendiri, Universitas Pajajaran, ada ITHB, dan gua adalah Universitas Komputer Indonesia gitu. Sesuai dengan jurusannya dan gue memilih untuk menjadi podcaster. Gue adalah jurusan anak dari jurusan Ilmu Komunikasi. Angkatan 2018. Jadi buat teman-teman Unikom yang nonton gue, tolong support gue ya. Ini gue lagi belajar untuk menerapkan mata kuliah Bumadihah Public Speaking. Unikom 2018 berarti sekarang semester Udah 7. Harusnya masuk 7. Betul. Harusnya. Harusnya. Ketiduran. Gimik yang sama. Setiap Harusnya podcast. semester Emang gue semester 7. Cuman mata kuliahnya semester 5. Betul, karena gak usah. Nah, ntar dulu abis lu jelasin. Atau mau gue jelasin sekarang dulu semuanya. Masa Biar kenalan dulu aja. Iya, jadi gua itu mahasiswa Unikom Ilmu Komunikasi angkatan 2018 gitu. Langsung deh, lu langsung tabrak dong. karena kampus saya yang paling jauh, saya Fernando Matthew jurusan administrasi kan. di Universitas Katolik Parahyangan yang masuk pada angkatan 2020 atau biasa disebut angkatan COVID. Harusnya. Harusnya dia tuh angkatan Wah, ditembak juga. Ya, Harusnya saya tuh angkatan 19. Cuman Cuman? saya gap year karena sempat mengejar negeri, namun nggak dapet. Apa Nggak sih? dapet sesuai pilihan maksudnya. apa sih yang lu cari dari universitas negeri? Apa? Ada beberapa privilege. Mungkin nanti itu kita bahas lebih jauh kali ya. Kita bahas lebih jauh aja kalian. Tapi kalau misalnya mau bahas-bahas kayak gitu ya, gue juga sebenarnya sama Kenan lo. Awalnya emang gue pengen negeri.
Siapa yang nggak mau nggak sih? Siapa yang nggak mau? Tapi ada mungkin ya beberapa orang. Ada yang mungkin bapaknya di mana gitu kan, nggak tahu. Ya nggak tahu. Udah. Kenapa sama bapaknya? Jadi kan kalau gua Ya, dia mau lupa dia dong. enggak goblok apa sih? Kan nggak bisa dibawa. Iya, kan udah nggak ada. Lagi tidur. Udah beristirahat. Udah beristirahat. Iya. Udah next dong, jangan bahas itu anjing. Jadi gua dulu emang pengen banget Unpad televisi film. Itu kalau teman-teman denger episode kemarin gua bakal ulang lagi nih, gua pengen banget televisi film. Pengen banget karena cita-cita gua dulu. Jadi awal masuk kuliah tuh gue bingung kan mau masuk kuliah mana anjir, gue mau jurusan apa, gue juga gak ngerti gitu. Karena gue punya pacar yang sangat-sangat sportif dan gue udah 5 tahun berpacaran. Bentar lagi sih, bentar lagi. Apanya? 6 tahun. Iya 6 tahun. Terus gue tahu otak lu. Ya, Gue tahu yang ada di pikiran lu setan. Mangga trustkeun. Terus dia bilang udah kamu kayaknya cocok komunikasi. Emang gue dari dulu Bacot ya? Bacot. Dari dulu bacot kayak temen lu tuh. Bacot. Ya udah sih. Nyebelin banget anjing. Oh yang dari Jakarta itu ya? lagi main PS kan, itu pakai sini bacot apa sih goblok. Ya, udah lah ya. Intermezzo Inter Milan. Padumces. Nah, itu padumces itu baru padumces. Terus gue pengen akhirnya udah kamu komunikasi aja. Terus awalnya dia komunikasi apa ya? Gue mikir jurusan komputer anjing. Kan gue nggak ngerti. Komunikasi, Cok. Komunikasi dengan bahasa pengkomputeran. Ya udah gue akhirnya oke, komunikasi seru nih. Gue baca nih komunikasi public speaking, kerja di TV. Terus waktu itu gue di SMA gue belajar fotografi dan itu tuh ada hubungannya dengan komunikasi kan. Komunikasi kan fotografi adalah pengkomunikasian sesuatu pesan berbentuk nonverbal. Betul. Keren. Biasa aja sih Iya, sebenarnya. biasa aja jujur. Oke lanjut. Ya gini nih, kalau di tengah-tengah orang pintar nih susah anjing. Gue sekalinya pintar digoblok-goblokin gitu. Enggak. Akhirnya udah tes gue SBM gak keterima. Betul. Gue gak keterima. Anjing ini kemana gue kuliah, gue udah nyoba sana sini. Dan untungnya Unikom masih buka waktu itu. Gue lihat ada jurusan ilmu komunikasi. Gue tes pagi, sore keluar tuh hasilnya. Terima puji Tuhan. Iya, gue lagi nonton futsal. Wah anjing, gue keterima futsal terus. Gue keterima kuliah. Terus temen-temen yang Unikom. Anjing nih orang emang pengen jatuhin gue anjing. Ya gue keterima kuliah di Unikom, terus jadi perhatian ke futsal, jadi perhatian ke gue semua gitu. Selamat. Oh my Awalnya gue seneng kan, God. yes gue kuliah gitu kan. Akhirnya Namun kuliah gue di semester awal waktu itu kan gue lagi kerja juga barista lah, apa kerjaan hype saat itu. salam 7. Ya di 7 titik. Nah, waktu itu tuh gue jadi barista tuh. Gue sambil kerja, kuliah gue rada berantakan. Fokusnya terlalu ke barista. Fokusnya pecah. Karena ya itu gue tidak terlalu terima. Gue sebenarnya seneng tapi nggak terlalu terima juga gue di kuliah di Unikom. Kenapa Ji? Nggak tahu. Ya gue kan bener-bener niatan gue, oke gue kuliah cuma pengen ke negeri. Udah gue nggak punya planning segala macam, gue pengen ke negeri udah gue di Unikom hancur-hancurin tuh semester 1 ya oke bisa dibilang oke. Semester 2 down. Jadi grafik gue gini, semester 3 0. Cabut ya. Iya. Semester 3 cabut. Iya, semester 3 gue 0 IP gue. Gila kan, saking gak terimanya gue di Unikom. Gue anjing ngapain ya gue di sini sebenarnya. Kenapa? Kan gue dulu tinggal di Dago kan dan pindah ke Ujung Berung. Jatinangor. Siapa pengen ngomong Jatinangor? Kan tuh berarti emang dari pengen sampai banget, pengen banget. Iya, sampai sekarang gue pengen banget gitu. Pengen banget deh. Dengan gue pindah, wah apakah ini Mendekatkan. keinginan Tuhan untuk gue di Unpad kan? Semakin Ternyata, mendekatkan. iya kan mendekatkan. Ternyata gue rumah dekat Unpad, gue kuliah di dekat Dago anjing di Unikom. Nggak ada yang tahu. Ya udahlah gue nggak terima, tapi ya gimana lagi ya, gue harus menjalani itu, menunaikan janji kepada orang tua itu aja sih sebenarnya kan. Ya udah gue jalanin di Unikom, COVID. Gue berpikir nih, apakah ini akil balik gue? Anjing, akil balik apa bahasanya? Ngalat anjing. Nggak ngerti aja kok coba. Bukan apa? Titik balik. Titik balik. Salah, ya makanya ralat. Iya, Itu gimmick atau emang sengaja? Emang salah. Salah anjing bener-bener. Gimmick. Lanjut tuh. Gue titik balik tuh
Covid tuh IP gue naik. Puji Tuhan. Alhamdulillahnya IP gue naik, tek. Yaudah akhirnya gue jalanin di Unicom. Nah, nanti lanjutinnya. Sekarang lu udah. Lu gimana? Lu juga punya perasaan. Lu punya pengalaman yang sama kayak gua. Keresahannya sama. Keresahannya sama, gak beda jauh. Lu sempat kabur dulu. Aku tuh harusnya angkatan 19. Harusnya aku tuh sebelumnya ngejarnya teknik lingkungan ITB sama apa ya lu satu lagi? berat Pak. PSDA. Ya, lingkungan. Pengelolaan sumber daya air. Ya, tapi kan kalau semester 1 belum dijurusin kan masih TPB kan. Kayak masih ngejar FTSL sama Undip. Nah, nggak dapat tuh. Kejar semua mandiri, nggak dapat juga di lingkungan ini. Terus kayak daftarnya Unpar, waktu itu sempat daftar Unpar, angkatan 19, teknik sipil. Dapat. Jangan ketawa, dapat. Terus Kayak ya udah tenang. Tapi kok sipil sama aja takutnya- bohong gitu lu. Iya. Ya kan waktu itu lu bilang gitu ke gua. tapi di Unpar ada TL. Nggak ada. Apa TL? Kalau ada TL juga udah milih TL. Tapi kan bisa dari sipil ke lingkungan. Nah, waktu itu saya kurang Jangan perbanyak segmented dong literasi. anjing, gua nggak ngerti bangsat. TL apa sih? Teknik lingkungan. Udah lanjut. Ya, Pokoknya lu jangan bahas Nah. tekniknya. Kenapa? Ya udah. Gue nggak IPS apa-apa. aja, gue soskum sendiri. Lanjut aja, Apa lanjut. sih ngebahas Nah, di situ IPA? tuh gue gambling banget kayak ngejar TL atau Unpar sipil, TL. Wah, itu kayak gambling banget buat memutuskan aing gap year. Heeh. Gap year lah. Udah gap year, set gak dapet juga TL. Nah, ini gimana nih? Daftar lah gue diem-diem Unpar bisnis. Oh diem. Jauh ya. Diem. Iya makanya kan diem lu sumpah. Diem-diem Unpar bisnis. Duit dari mana anjing? Nabung. Itu Alah nabung. Alah. Jauh banget. Makanya, tapi kalau dipikir-pikir saat itu tuh Unpar bisnis, administrasi bisnis tuh kayak ada beasiswa ke Korea segala macam, advertising lah pokoknya. Anjing tergiur. Terus cerita sama Makan iklan. Nah, Ini kalau teman-teman nontonnya di YouTube kok muka dia goblok pasti. Iya, betul lah gue ya. nah cerita-cerita sama tante, ya udahlah, nggak apa-apa itu aja bagus kok, bla 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 bla. Oh ya udah, gua ambil aja jadinya bisnis Unpar ini, yang sampai sekarang saya jalani. Terus Awalnya pasti ada sih bentrang di hati tuh. apa? Benteng pengennya- apaan sih anjing? Bentrang itu apa ya bahasa Indonesianya? Gelut di hati, kayak tekanan batin. Gue Ini udah cowok gap year apa? pengen negeri, enggak Guru sesuai. hara hati. Nah, hara guru. Harahat. Happy ho. Jelas anjing. Lanjut. Pasti ada sih kayak misalnya anjing, enggak apa-apa kan ngomong anjing. Iya, apa sih? Terserah lu, itu urusan lu sama pendengar lu. Oh, kayak bete banget kan, kita udah gap year pengen negeri nggak dapet. Tapi ya udah, ujung-ujungnya kayak ya udahlah, mungkin jalannya yang di atas, yang kita di sini. Terus gue menerima dengan senang hati. Lambu. Terus banyak juga tapi yang ngatain lo, "Dih, udah gap year tetap ke swasta, ngapain lu bego?" gitu. Enggak sih, enggak ada. Gua. Yang takut sih kayaknya. Paling dia. Oh, pernah gitu loh? Enggak. Ya paling dia sih. Barusan. Belum ada sih kalau Goblok, kayak bego lu. Enggak ada, takutnya. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut gua lu kuliah di mana aja balik lagi ke lu nya sih. Betul. Ya. Gimana Ya, lo ya, maksimalin perjalanan lo di sana. Ya. Lo mau bener-bener enggak ya gak usah kuliah lah, buat yang lain aja. Ya, bener. Tapi kayaknya cuman lu doang yang jalannya bener deh, guys. Enggak dibilang bener enggak juga sih. Jadi Karena lu tracknya tetap di ITB anjir. nah itu gue sadar lah, gue orang yang kurang bersyukur pas masuk Emang. Sangat. itu SBMPTN tuh, undangan nih, gue dapet jatah undangan. Terus gue kan di salah satu bimbel yang terkenal di Bandung lah ya, mungkin di Indonesia juga terkenal. Iyalah. Terus gue konsul sama si guru apa sih, kayak guru BK-nya sono gitu loh. Oh, anjing. Oh, ada gitu. Apa tempat les ada gitu? Tempat bimbel semua kayaknya ada deh. Wali kelas. Cuma lo aja yang kagak bimbel kayaknya. Bimbel Cabut kan 3 hari doang lo. Kagak sih, Nggak. kata siapa 3 hari seminggu. minggu lu jangan Ya udah lah, pokoknya ujung-ujungnya- hiperbola. Oh, Lu iya, pengen gua cabut. jelek. Sudah tuh dapat undangan nih. Terus dapat pilihan tuh 2. Gua ngambil satu FK UGM. Terus keduanya gua kosongin biar Ya. kelihatan keseriusan gua mau jadi dokter di Universitas Gadjah Mada. Anjing, dokter dong, berat banget. Taunya nggak dapet. Soalnya gue baru tahu tuh kalau UGM tuh mengutamakan putra daerah. Jadi Oh, kalau kayak misal ke Unpad juga ya waktu iya, itu ya? kalau pas zaman gue masih gitu. Sudah tuh nggak Sampai dapet. zaman gua. Oh, masih Sampai lo. sampai aing juga masih. Kayaknya memang gitu deh Ciri khas deh sistemnya. Terus udah tuh lanjut lah, undangan nggak dapet. Baru itu gue belajar beneran buat persiapan. Anjing. Jadi selama ini lu belajar main-main. Soalnya Dengan gua- nilai yang memuaskan tuh itu Enggak, pas main-main. gue kayak ya udah deh gue dapet undangan. Dia nggak yeay, gitu. bersyukur.
bersyukur. Iya, Gua nggak bersyukur iya tuh. benar. Itu Itu nggak nggak bersyukur. bersyukurnya. Sudah SBMPTN ada 3 pilihan. Bokap pengen gue masuk TI, nyokap masih pengen gue masuk kedokteran. Soalnya dia dulu sempat di Maranatha setahun, tapi karena Eyang nggak pengen dia di kedokteran, jadi dia cabut. Jadi Kakek lu ya, kakek iya, jadi dia nurunin ke, ayo gue jadi dokter. Terus kayak, iya deh ayo. Oh jadi ini cita mimpi orang tua lu Iya. diturunin. Ya sebagai anak pertama lah, paling gede. Balik lagi dong, pasti orang tua lu pengen, gue anak gue pengen. Tergantung sih. Mati. Iya. Iya. Oh, yes. Dit, thank you ya Dit buat jokesnya. Kepake banget. Depends. Ya pokoknya gitulah. Terus akhirnya, Apa tag-nya? Depends. Iya. astagfirullah. Iya gimana guys, lanjut. Pokoknya gue dapet pilihan 3 tuh. Terus yaudah gue taruh nih pilihan pertama FTI, ITB, Teknik Industri. Ya. Terus pilihan kedua sesuai maunya nyokap FK, UGE, Undip Undip, gue Undip. Apa Soalnya pilihan kedua? FK. Pilihan ketiga? Yang ketiganya yang jurusan gue ini biologi di ITB. Anjing, berat Nah, semua dong, guys. beres dari 3-3-nya itu kan tes nih ujian. Terus gue di ITENAS. Kenceng ya minumnya ya, kenceng ya. Terus udah beres ujian, Itu bentar. Coba dulu lu minum gak usah gitu coba. nggak enaknya. Coba. Lu yang A. Kok banyak tinggi mik? Oh. Ah goblok ya jangan kayak gitu. Lanjut guys. Pokoknya akhirnya udah tuh ujian itu kelar. Terus hasilnya keluar tuh. Terus gue buka waktu itu lagi di rumah tante. Terus gue buka dari HP kan. Terus buka. Terus gue bilang, ya terima di pilihan 3. Bilang gitu. Terus nyokap gue ITB. Iya. Terus nyokap gue seneng, bapak gue seneng, tante gue seneng. Lu? Gue kayak yang diem doang kayak anjir lah. Gue di ITB tapi di biologi bukan pilihan utama gue gitu. Anjir lah, gua di TB. Anjir lah gua gak keterima bangsat. Ya. Anjir lah lu ITB. Gua 2 tahun ngejar ITB nggak dapet. Ya gitu sih kayak Lanjut Pak. Lanjut guys. Lanjut guys. kayak di situ tuh awalnya gue mikir ya udahlah gue masuk dulu kuliah dulu di ITB kan ada 1 tahun TPB tuh tahap. Aduh gak ngerti. TPB itu apa sih katanya gue Kayak belajar semua dulu tahap gitu, Ji. pertama bersama atau Oke, ini ya zaman SMA yang angkatan 2016 tuh jadi belum IPA IPS. iya kayak gitu belum penjurusan. Oh, belum penjurusan. Masih belajar IPA, Simpel aja sih kalau ngomong sama gua, jangan susah-susah. fisika, kimia, kalkulus itu masih yang biasa Ya, skip. aja. Udah itu Terus terus gue pikir selama setahun di ITB tuh gue bisa belajar memperdalam di ketiga bidang itu biar gue bisa SBMPTN lagi masuk ke kedokteran. Oke. Taunya pas kuliah di situ ada mata kuliah yang menjelaskan mengenai prospek dari jurusan gue ini tuh ada apa aja, dan situ gue mulai lihat bahwa oh sejatinya gue belajar biologi tuh nggak serta merta gue harus jadi guru atau jadi dosen. Gue bisa menerapkan ilmu gue ke segi lingkungan, bisa pertanian, kehutanan, Iya. luas banget lah. Dan di situ gue mulai oh oke, mungkin ini maunya Tuhan gue di sini biar gue belajar semua dulu, jadi nanti pada emang waktunya gue bisa milih gue mau gerak kemana gitu ya. tapi keren. Tapi lu sempat ada penyesalan gitu? Sempet. Kan kalau cerita gua sama Nando kan ada penyesalan ya. Ada gak sih lu? Pastilah. Ya kan Tapi gua kayak nyesel ujungnya gitu. buat apa juga nyesel gak sih? Ya udah dari nggak flow bisa aja. apa lagi juga Ya, gitu tapi loh. kan kalau gua sama Nando kan apa namanya penyesalannya karena tidak ditempatkan di kampus yang kita kita inginkan. inginkan. Kalau lu di kampus yang lu inginkan juga, maksudnya kampus favorit gitu. Tapi lu ada penyesalan? Ada Pasti ada. kayak Besar. lumayan sih di tahun akhir ini gue ngerasa kayaknya harusnya gue ngambil SITH yang rekayasa bukan yang sains. Oh lu baru menyesalinya tuh sekarang. Itu sebenarnya pilihan 3 tuh gue udah gambling banget, SITHS atau R. Soalnya dua-duanya kalau menurut tempat bimbel gue itu passing grade-nya rendah dan dekat-dekat. Kayak gue cukup yakin lah nilai ujian gue bakal dapet nih 2, tinggal gimana gue mau milih yang mana. Si sombong anjing. Ya taunya benar, dapet. Oh ya udah sabar. Kita gimmick aja, Cok. Terus ya udah, gue berusaha biar gue nggak menyesal ya gue gaul sama orang-orang yang di jurusan yang gue pengen dari anak teknik industri. Tar. Nah, itu gimana lu bisa apa namanya? Kan lu bilang tuh lu bergaul dengan anak-anak yang jurusan lu pengen. Lu dengan apa namanya? Dengan apa? Anjing mau nanya teh kelak. Ya itu kan. Balik ke Oke, mantap. Nah, gimana caranya lu bisa nurunin rasa malu, rasa ego untuk lu bergaul dengan anak-anak yang TI gituan? Pasti kan
males ya anjing harusnya gue masuk di sini nih. Tapi kan gue nggak masuk situ, yang membuktikan bahwa gue belum punya kapasitas yang cukup buat bisa masuk situ. Iya. Dan kalau lu terus gengsi sama mempertahankan ego lu, ya lu yang bego lah. Ih, sabar sih guys. Kalau kata Yugo, itulah hirup- maksudnya. Kalau kata Yugo, Iya. hirup make KR mah mual mata kemaju. Itu benar, kalau lu banyak malu, banyak mikir, ego lu tinggi, nggak akan maju-maju lah. Iya benar. Tapi nggak secara spesifik gitu. Lu menerima hal itu, lu di SITH gimana? Ini sebenarnya jadi Bagas tuh narasumber anjing. Iya, itu aneh kayak gue sumber ya. Ya udah nggak apa-apa, ntar lanjut Nando deh. Iya. Baru ntar ke gua. Gimana ya? Mungkin dari ada kepanitiaan gitulah buat Osjur, ketemu orang-orang dari jurusan-jurusan lain tuh. Oke. Banyak ngobrol, terus mulailah pertanyaan kolot lah yang kayak lu biologi ntar jadi guru dong. Biologi ntar jadi dosen dong. Jujur gue juga nggak mindset tahu. dulu kan. Waktu pertama Iya, kenal lu, mindset. lu biologi, hah? Apa anjing? Ya kan mindset masih kayak gitu. Nah, di situ gue bisa jelasin ke orang-orang yang sama, pertanyaan yang sama gue jelasin terus-menerus, jadinya kayak itu memacu gue buat sadar dan ngerti gitu bahwa biologi tuh nggak sesimpel gue jadi Guru atau guru dosen. doang. Ternyata lebih kompleks aja. Wah jauh. Masalahannya. Ini sekarang dah lagi COVID nih. Teman-teman gue banyak tuh yang jadi COVID. Wah ada, itu ada. Benar. Ini ya ada lah pokoknya. Ada ya pokoknya. Sarjana Ada yang COVID, jadi relawan buat kerja di lab analisis COVID, hasil PCR, hasil swab, dan itu ya anak biologi lagi, nggak Iya, jadi pasti. guru kan, bisa jadi nakes, bisa jadi peneliti atau apalah segala macam. Jadi lu baru bisa nerima itu pas Jujur belakangan ini, baru nerima lu baru benar-benar banget nerima belakangan ini. belakangan. Pas awal tuh kayak ya udah sih gue di biologi, terus gue mikirnya udah gue mau fokus ke genetika, gue pengen bikin ya gitulah. Berarti Ntar selama kalau 3 tahun awal lu masih kayak setengah-setengah. iya setengah-setengah dan apa ya setengah-setengah, tapi orang tua yang asal nilai lu bagus terserah lu mau ngapain. Jadi tanggung jawab untungnya. tanggung jawab gue ya Ya udah aja ya kuliah. udah gue udah dibayarin kuliah, asal nilai gue bagus, gue mau belajar apa di luar urusan gue, yang penting tanggung jawab ke bokap nyokap. Nih IP gue segini, dia seneng, gue hidup aman, udah gitu Jadi aja. lu baru sadar tuh di sekarang ini. Baru mulai pikir beres lulus ngapain ya. Oh jadi lu berubah pikirnya gara-gara anjing habis lulus ngapain, udah yang kemarin udah nggak sempat kepikiran gitu. Udah Berarti. kepikiran. Berarti gara-gara faktor itu. Iya, dan sekarang kayak bokap udah ada cukup berumur lah, bentar lagi mungkin dia pensiun. Adik gue yang paling kecil juga baru mau masuk SMA. tahun depan kan? Iya, gue merasa terbeban aja buat gue pengen biayain ini anak sekolah nih. Udah dari awalnya gue yang idealis, sampai akhirnya realistis. Anjing. Kasarnya, I have to make do with what I have. Artinya gas, jangan Ji. Ulangin sok apa gua artiin? Ulangin apa? I have to make do with what I have. Gua harus melakukan apa yang gua lakukan dengan apa yang gua punya. Itu nggak ada maknanya. Ji. Nggak ada kan? Kan lu suruh artiin anjing. Kan jadi gua malu. Nggak, bukan. dong, Maksud apa-apa yang lo artiin tuh nggak nyambung gitu. Intinya kayak Bangsat. gue harus bisa memaksimalkan apapun yang gue punya dengan Apa yang lu harus lakukan? gue harus memaksimalkan effort harus gue lu lakukan? dengan yang gue punya supaya hasilnya maksimal. Nah, we have to make do with what we have. Ya. Goblok boy, asu. Bangsat. Asuka ya. Ini teman-teman ya, ini gimmicknya yo di waro yo. Asuka ya. Asu kayak udah asu. Oh. Ini jadi teman-teman, kita nih dari timnya sendiri emang gak ada yang suportif. Ini kita bertiga hostnya juga nggak suportif, lihat pasti ada aja ganggu. Jujur aja nih kita pertama kali dapat tempat seproper ini. Jadi Masih belajar juga. iya gitu. Lanjut. And we're trying our best. So. Udah. Nah, kalau itu apa Ji? Gue bakal coba sebaik gue. Betul banget, betul. Emang. Nah, balik lagi ke yang tadi. We have to make do with what we have. Kita harus bisa mencukupkan diri kita, usahakan semaksimal mungkin dengan apa yang kita punya. Itu tuh udah mulai kayak keadaan lo kayak gini, lo udah gak bisa dialis lah. Pokoknya lo cuma bisa lakuin bagian lo supaya apa yang pengen lo capai itu dapat gitu. Betul. Nah, dan gue juga cukup yakin sih, nggak cuma gue yang pas jalan ngerasa kayak gue ngapain sih di sini. Gue juga gitu. Lu
Gue tahu sih apa yang gue lakuin di sini. Anjing gimana? Kan udah gap year. Enggak. Udah gap year. Tungguin aja ya semester 3. Semester 3 masih oke, semester 5 lah. 5 tungguin aja. Paling udah Tungguin aja. kena mental. Pasti Waduh. si anjing ini nyariin gitu. Ya udah. Teman yang tidak. Gue udah nggak tahu di mana, nggak tahu. Kalian udah kerja, gue udah gak kuat kuliah. Main gitu. Itu tapi gue juga apa namanya ya itu akhirnya menerima itu gara-gara pertama ya COVID itu. Waktu COVID dan gue lihat nilai gue up banget gitu kan. Iya sih, gue pribadi kaget. Kenapa gue sebodoh itu kan? Enggak, maksud gue dari lo yang awalnya Ya. semester 3 IP-nya 0, Gue semester 4-nya 295 waktu. terus sekarang bisa katanya 3. bisa IPK, IPK dia udah kena 3 sekarang. Tapi yang lulus baru 6. Enggak jadi. Yang lulus kalau nggak baru 76 gitu. Semester. Oh, 68 dia bilang. 68 SKS. Dengan posisi dia di semester 7 itu gue bingung sebenarnya, tapi ya udah enggak Tapi apa-apa. kan setiap orang tuh punya timeline mereka Iya. masing-masing. Yes, Iya. dong, man. Iya. Dan Goceng. dengan IPK dia yang udah baik, menurut gue itu kemajuan yang luar biasa sih. Gue berpikir bahwa gue bisa gitu sebenarnya. Dan akhirnya ya udah, apa gue jalanin kuliah itu ya. Oke, gue bisa nih. Gue coba benahin satu-satu. Itu benar-benar benahin satu-satu dari hati gue, pikiran gue, semangat gue dan segala macam. Terus sempet dalam proses itu sempet juga gue turun lagi. Proses kan gak selalu gini ya. Iya. Proses ada Pasti ada gini naik ya. turun kan. Dan waktu itu gue lagi dapat banyak banget job foto. Wah anjing kan, makin mikir buat apa gue kuliah. Coba gue kuliah di TV film, gue lebih gini, lebih gitu. Gue kuliah di komunikasi cuman komunikasi doang, jurusan komunikasi doang dan di Unicom kerjaan gue terhambat, bla 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 kan. Ya tapi ada lagi balik lagi. Ya itu balik laginya tuh dari pribadi dan dari lingkungan sebenarnya. Dari lingkungan, dari teman-teman gini juga sebenarnya, dari lulu juga gue terbawa semangat, apalagi dari Nando. Ya nggak ada. Ya tapi gitu bro. Ya akhirnya gue coba jalanin. Sekarang gue lagi di semester 6 mau semester 7. Meskipun ya ada beberapa yang harus gue banyak ngulang, KP gue nggak pikiran apa-apa ya, tapi itu bisa diselesain satu-satu sebenarnya. Ya, buat temen-temen juga yang emang punya pengalaman sama kayak gue ya, sebenarnya gue ngomong gampang. Gue ngomong ke kalian, ngomong ke lo gampang, ngomong ke siapapun gampang, cuman tapi pasti bisa. Kalau kata si Odan temen gue, si Odan tuh gak ada yang nggak bisa, cuman mau apa enggak. Iya, setuju banget. Mau gerak atau enggak? Iya, gak ada yang nggak bisa. Lu bisa nendang bola, cuman mau nggak lu nendang bola? Mau datengin bolanya enggak? Mau nggak gitu kan? Nah kalau gue gitu, sebenarnya ya nggak sama aja sih sebenarnya. Kalau lu mampus lu gue tembak. Tapi sebelum itu kita puji Panji dulu, walaupun tadi dia bilang dia nggak prepare buat KP segala macam, tapi dia udah ngerasain dunia pekerjaan kan Ji. Kan secara tidak langsung kita kuliah itu untuk latihan merasakan dunia pekerjaan. Iya. Nah dengan di sekarang tuh mana udah sambil kuliah sambil kerja kayak Itu hal yang gua gue belajar lakuin sih sekarang banyak. dan amazed banget sih. Gue belajar banyak gitu. Kalau gua, waduh, Mampus kan, lu nggak nyiapin bahan. oh my god. Tapi dia baru 2 semester juga Iya sih. Dia baru 2 Ya semester tapi kan sih. lingkungan dia tuh, Iya kan. Apalagi kan gua orangnya gue jujur di Nando mah males aja. parah. males banget Kayak baru masuk online, kenalan online segala macam online kayak. Sementara buat gua orang yang Tapi ngomong terus, hah? berhubungan online. Enggak dong. Iya dong. Loh, Kan? nanti lah. Nanti lah. Itu ada di sini ada segmennya tuh ditulis tuh sama tim editornya tuh bahas tentang percintaan dong. Nah, Sini kali ya. di sini kali ya. Percintaan waktu kuliah. Bentar lu jawab dulu Lu tadi. jawab dulu. Bentar, semangat banget ya. Iya kan bangsat. Gue belum terlalu ngerasain sih kalau bentar kuliah kan ini kan. Tapi Bentar, live gue gak ada yang nonton aja. gak ada yang nonton. Iya. Keluar masuk cacat aja. Ya udah sih. Udah biarin aja. Ya lanjut. Banyak kuota kan. Oh wifi. Ya terus. Kalau buat dari pengalaman kuliah sendiri sih kayak belum terlalu ngerasain sih, kayak baru masuk juga puji Tuhannya nilai saya masih bagus. Ya. IP masih di atas 3. Nggak tahu sih semester 2 satu lagi belum keluar, tapi 3 lah puji Tuhan. Ya, maksudnya bagus lah ya. Ya masih bilang bagus. Kalau buat ngerasain semester depan, tapi gua tuh bergaulnya sama orang-orang di atas gua. Jadi kalian kan ini angkatan 18, angkatan 17. Jadi kayak belajar dari pengalaman orang juga bisa dijadikan motivasi sih. Ya. Kayak orang pada jatuhnya di semester berapa. Nah, Lu kita lebih nggak boleh jatuh di ruangan. dia lebih aware. sama. Iya, harusnya. Harusnya. Kita lihat. Balik lagi. Kata-kata dia sendiri loh, lu mau apa enggak? Kita lihat.
Iya, tapi kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya di jalan ada apa nggak ada yang tahu. Nobody knows. Nobody knows. Orang nggak ada badan, nggak ada hidung. Nobody knows. Oh, TikTok terima kasih. anjing loh. Tuh. Iya, lanjut tuh, gue udah malas aja. Terus tadi request percintaan. Nggak, jadi ya kan di kuliah bangsat emang. Di perkuliahan kan nggak selamanya lu tentang Akademi doang ya. buku aja terus lu tulisan pasti ada lah Main. percintaan lu. Main. Kalau buat pacar gue nggak punya. Tapi ya percintaan kan identik dengan pacar kan. Ya tahu. Kan baru waktu masuk kuliah tuh diputusin kan. Kenapa diputusinnya tuh? Bukan diputusin, Tapi- musyawarah untuk putus. Musyawarah untuk ya tapi ya beda. Kita kagetnya dipegatin. Musyawarah untuk putus. Tapi untuk ujungnya Putus kan musyawarah. kan musyawarah musyawarah untuk putus, tapi ujungnya musyawarah nggak? musyawarah. Hasil berhubungan musyawarah baik lah. nggak? Iya gitu. Ya cuman kalau telepon nggak diangkat. Terus aduh, saya yang di ujungnya kalau gini teh. Waktu itu dia pernah buka IG. Terus si ceweknya. Ci jadi sih. Gue lagi beli roti kukus. Ceweknya nge-live gitu. Dia join langsung. Enggak join. Dia gini jadi. Anjing cantik banget. Anjir cantik banget. Emang mantan tuh pasti paling cantik, Pak. Enggak sih. Mantan gue sih cantik-cantik. Ah, Tapi nice. iya sih boleh dah. Gue juga. Iya mantan lu juga. cantik. Udah. Ide apa sih? Mantan lu? Mantan lu? Kontak Ya lagi. gue gak mau ces lah. Kontak lagi. Nggak lanjut bangsat lu. Lu ngorek-ngorek di sini. Percintaan nggak ada sih, kayak gue semasa SMA gue habisin buat gue punya pacar selama 3 tahun. Terus kayak gap year masih punya pacar, masuk kuliah diputusin, kayak mungkin ini waktunya gue buat ngabisin waktu sama teman-teman mungkin ya. Kayak ya SMA sama gap year pasti ada sih main sama teman-teman, cuman kayak malam minggu pasti sama cewek kayak. Gue enggak Gue tuh. cuma Gap year bukannya belajar. Ya, malah pacaran, pantes Unpar. halo mah. Serius. Ini masih tapping, mau video call. Bisa-bisa. Astagfirullah. Bisa-bisanya. Maaf ya teman-teman, om aku nelpon. Dah ya. Dah. Kira gimmick ya bos. Halo mah, hah? Ya gue ketawa lah anjir. Ini nyaan. Jangan dong. Gak usah di-cut. Biar mama saya nonton. Paling itu sih percintaan. Kayak gue juga minta saran dari teman-teman gue. Gue pengen ngedeketin cewek, cuman kayak rasanya udah dekat. Kayak fasenya tuh udah nggak rame. Kayak mungkin pengen sama teman. Nggak tahu ya, mungkin lagi fasenya ya. Tapi ngedeketin mah ngedeketin. Ada lah 1, 2, 3, 4. Banyak ya. Banyak. Dekat apa nempel? Dekat. Kayak perangko kan nempelnya kan gak lepas-lepas. Jangan gitu. Ada lah pasti. Ya, oke. Fasenya nempel. Tapi itu ngaruh ke perkuliahan lu gak sih? Ngaruh ke kehidupan lu gak sekarang? Waktu lu diputusin ngaruh gak sih ke perkuliahan lu? Kalau mas apa yang lu bakal Udah denger tuh Intisari 2 botol itu. Enggak Amir. Oh iya. Belum zaman nih Intisari. 2 botol 3. Kasurnya sampai bau hampir dekok gitu, stres aja. Anjing kemarin aing stres aja. Anjing. 3 botol aing. Buk. Anjing. Dan berujung masuk angin kalau nggak salah. Penyakit saya masuk angin. Ya pasti ada lah kalau misalnya lu udah bareng sama cewek hampir 3 tahun tiba-tiba putus gara-gara keadaan Iya. yang lu berdua nggak mau. Lu berdua tuh kamu putus cuma Ada keadaan keadaan tuh tertentu lah yang nggak iya, bisa dijelasin. satu dan lain hal. Kayak cing men, masa sih? Cimeng ya. Lo kok cimeng? Halo BNN. Lu bayangin. Aduh. Terus. Sama sih kayak Nando juga pas SMA sama Ini ada yang live, gue kan di live nih. Saya Hogen ini ingin bertanya kepada Panji. Ini saya habis vaksin, lalu saya ngamer sampai sekarang kok belum jadi zombie. Apa sih goblok, nggak jelas lu Gen. Gak jelas cowok. Jelas temen lu cowok. Ya inilah masyarakat Ujung Berung. Mantap Gimana, guys? Ujung Berung. Terus Tapi sama sih gue juga SMA dulu pacaran sama 3 tahun. Terus pas kuliah tuh semester 1 masih bisa, cuma dia tuh karena gabut, dia mau keluar negeri kan. Kuliahnya luar negeri. Gue udah pesimis di awal lah. Jadi kuliah. jiper anjing. Iyalah, maksudnya kayak segi dompet juga jauh, Pak. Ya. Berat.
berat di cowok nggak sih? Cowok pasti langsung jiper, anjir dompet gue nih anak kayak makannya mahal. Iya nggak sih? Lu kalau mau jalan-jalan nabung dulu. Iya mikir dulu. Senin sampai Jumat rela-rela nabung buat Sabtu Minggu. Iya. Wah, gua ngalamin Mending bikin tuh. podcast kayak gini daripada kayak gitu aja. Dia putus. Terus ya udah akhirnya dia di Malaysia, gue Malaysia doang. ya iya sih sebenarnya cuma kayak ya udahlah. Kira Kanada mana gitu terus Akhirnya- Zimbabwe. Terus akhirnya putus. Aduh. Putusnya nggak baik-baik juga sih. Aduh. Gue mengakui gue dulu salah cara putusnya, kayak gue cari gantinya dia dulu baru biar akhirnya putus. Anjing si paling ganteng emang Enggak, si paling ganteng. secara tidak langsung emang semua cowok gitu gak sih? Kayak Gue gitu. iya kan kayak Gua gitu. sebelum Egois. putus tuh pasti ada dulu sebenarnya. Egois sih sebenarnya tapi Iya iya. Nah, Tapi ya udahlah. gua tuh selalu kayak gitu kalau kalian gak percaya. Ya paling Selalu ganteng kayak dah gitu. lu bang. Paling ganteng lah lu BG. Waktu yang terakhir ini gua nggak ada pikiran putus kan. Gua nggak nyari, jual tiba-tiba nggak tes kosong, tidak ada persediaan di lemari. lo Kayak baju. Tapi gue juga punya pengalaman gue berhubungan selama gue berkuliah. Dan Kan impactnya lagi percintaan topiknya. iya hubungan pas kuliah. nggak nangkep nih orang emang. Gue ada. Jadi gue berhubungan dengan satu wanita. Berhubungan dengan satu wanita. Iya, gue berhubungan dengan satu wanita, ya kan? Terus, ntar kalau kalian punya cewek tapi cewek kalian gak mau buat share hubungan kalian ke publik tuh gimana? Apa yang kalian lakukan? Tapi posisi dia sayang sama lu gitu gimana? Nanti aja kamu PC saja teleponan sama saya. Saya mau jawab. Ntar dulu. Ntar dulu kan gue cerita dulu. Ntar aja. Ntar gue mute dulu. Ya gue punya cewek tuh apa namanya 5 tahun gue berhubungan. Dan itu dari zaman SMA. Dan kerasa banget hubungan waktu SMA sama kuliah berbeda. Iyalah. Serius. Berat anjing hubungan. Lu lagi berhubungan terus lu sambil di kuliah tuh berat banget pak. Berhubungan di kuliah. Iya maksudnya kayak Banget sih. apa namanya. Lu pasti Jorok lu orang. mau kemana Ran? Mau kemana? Berhubungan pada saat kuliah. Oh ya pada saat lagi Jangan gua gitu. kuliah. Ya emang beda maksudnya. Kayak gue juga sekarang udah nggak mikir untuk yang apa gitu cari-cari cewek apa gitu udah enggak. Ya kan lu dari cewek. Ya, tapi kan ada aja kayak gitu. Iya ada aja sih. Ada aja maksudnya FVB kah apakah gue nggak kepikiran. Yang gue kepikiran teh anjing nih gue besok makan apa. Ntar gue lulus tak kapan. Jadi lebih dewasa kan. Iya dia lulus Senin sidang ya kan. Dan gue kapan gue masih banyak ngulang gitu. Itu hubungan kita udah sampai situ gitu. Dan itu agak sedikit ngimpactnya tuh positif dan negatif ya. Positifnya gue jadi semangat kuliah, tapi negatifnya gue jadi ngedown kuliah. Secara bersamaan. Iya bareng. Lagi semangat nih karena disupport, terus mulai ngomongin kita nih udah segini loh. Topik-topik yang bikin jiper nggak sih sebenarnya? Itu ya. Nggak topiknya kalau cewek gini. Aku mau ngomong. Iya. Iya nggak? Langsung simpen bodo amat. Set simpen PUBG. PUBG-nya gitu. Gue juga punya lah apa kisah percintaan di kuliah gue tuh seperti itu gitu. Ini terus tapi untungnya dari percintaan gue selama gue perkuliah tidak ngefek ke sosial gue. Tidak terlalu ngefek. Sempat ya nggak terlalu ngefek. Sempet sih. Sempat ya? Sempat. Ya, sempat. Kerasa banget, parah. Potong rambut. Kalau lagi nongkrong podcast, podcastnya bukan kayak gini. Menjauh dari teman-teman. Iya, saya kan Setengah jam sampai sejam hilang. Oh itu kalau biasa, kalau ganteng 2 jam pak. Pernah jauh. Panji mana kan? Yes. nih maksudnya gue punya sistem sama anjing gue harus jelasinnya tuh saya nggak dulu sempat berdampak ke sosial gue karena gue nge-treat dia tuh kayak apa ya menurut gue kurang baik lah. Gue terlalu banyak ngasih sesuatu ke dia tapi jadinya gue nggak punya ruang juga gitu. Itu gue dulu tuh. Untungnya sekarang gue perbaiki dengan sering berjalannya waktu, dengan dia punya pemikiran yang gimana, gue punya pemikiran yang gimana, ya sosial gue aman. Malah sekarang dulu cewek gue nggak pernah mau tuh nongkrong bareng teman-teman gue, nggak pernah mau. Ya nggak tau lah pertimbangannya apa ya. Nah, itu pertimbangan dia, gue menghargai itu. Tapi sekarang ya, Ji, aku udah bingung mau kemana. Tenda yuk, anjing kan. Tenda hanyalah warung. Tapi ada seorang wanita yang ingin nongkrong di tenda guys, di warung. Aninita. Ya maksudnya beda itu. Ya kan ini cewek gua, gitu loh. Nah, tapi
itu apa namanya ya proses sih waktu juga, lu harus nge-treat cewek juga. Kalau gue gitu kalau ke sosial, tapi kalau sosial kalian nih gimana? Kalau gue pasti sih. Serius, gue tuh tipe orang yang kalau udah sama cewek lupa sama orang. Ya tapi tadi mas bridgingnya si Panji tuh nanya kehidupan sosial gitu. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Oh iya bener dong. Iya, sosok. Tenang Pak. Jadi waktu gue sama cewek, Tenang Pak. gue sama teman-teman lain tuh udah lepas. Kayak dunianya kalau udah sama cewek ya udah. Kayak yang tadi gue bilang, Senin sampai Jumat nabung. Sabtu buat cewek bener-bener kayak treat like a queen banget, which is salah kan. Treat like a queen nggak tuh? Which is salah. Ya terus? Nah, itu tuh kayak gue juga baru sadar nih kayak akhir-akhir ini kan kayak cing sebenarnya bisa nggak sih kayak disatuin lagi bareng main. Dan ya misalnya sekarang impactnya sekarang pengen puas-puasin sama teman. Ya namanya juga penyesalanmu pasti di akhir. Di awal apa Ji? Pendaftaran. Di tengah apa Ji? Pelaksanaan. Betul. Aku nggak tahu itu yang di tengah. Cuma apa sama Ji dong. Oke. Tapi aman lah ya sosial kalian ya. Gue nggak tahu Sekarang Bagas aman. gimana. Aman sih. Yang lucu sosialnya Bagas. Iya Beda dia dari SMA swasta yang bener-bener strict swasta. Wah banget. dari SMP ngeliat banget masuk bimbel yang sama pas gue SMA. Seragam beda sendiri. Nah kotak-kotak Kotak-kotak pendek lu udah kayak boyband Korea, bukan Korea. apa sih? taplak anjing. Kayak gitu lah pokoknya biru muda, sepatunya putih, ada Ya, biru mudanya, bener ada banget. dasi. Terus akhirnya lu masuk ke ITB. Iya itu sih kerasa kayak. Sosial lu pasti. Tapi pas di SMP tuh gue kenalan sama anak-anak negeri SMP 2, SMP 5. Iya tapi kan lu nggak terlalu sering main sama mereka. Lu ketemu tempat les doang anjir. Seminggu 3 kali sih. 3 kali lu ITB enak tuh lu dan lu pernah ngomong apa aing tuh jadi tahu lo Ji apa jam 1 tuh apa habis zuhur apa Oh iya itu gue jadi apal nyet sampai janji sama nyokap gue, gas bersihin garasi ntar abis zuhur. Yo. kan gua anak swasta juga gua nggak ngerti yang kayak gitu-gitu dia tuh sampai ada beberapa perubahan Iya, yang iya, dialami iya, anjing gua- sosialnya Abis zuhur terus gue kayak zuhur apa jam 12 ntar abis jam 12 kayak ya oke sih gitu. Wow. Keren kan? Impact sekali. Kayak impact banget. gede banget Iya, buat iya. dia sosialnya Terus apa ya gue ngerasa kadang anak-anak swasta tuh eksklusifnya parah. tapi nggak semua Tapi nggak semua. semua ada aja Segmentasi aja. Kayak ada gue. iya ada lu gua Ya lu juga di otak gue dia anak negeri soalnya kelakuannya. kelakuan Negeri lo. kelakuannya dong anjing emang buruk enggak negeri juga nggak buruk Pak ih gimana sih Dia buruk pokoknya. lu buruk Yo. Dia buruk. Dia Ya, buruk. tapi apa namanya dengan lu mau kuliah dimanapun sebenarnya apa namanya sama-sama aja yang penting lu kuliah tuh yang didapat tuh ya pasti ya ilmu mata kuliah tuh pasti lu dapat cuman yang paling penting tuh relasi yang pertama sosial lu tadi tuh kayak Bagas misalnya apa namanya yang gua nggak ngerti kayak gitu-gitu lu jadi bisa memahami yang agama lain gitu. Iya. Iya kan? Suatu. Iya kan? Tuh, lu juga masuk Unpar. Ya Unpar. Ya. Basic gua kan udah negeri. Iya, gua masuk Unikom juga rata-rata juga bukan kayak gua lagi di swasta gitu. Jadi sebenarnya kuliah tuh nggak semata-mata nama kampusnya, bukan itu sebenarnya yang lu cari, tapi yang lu ambil adalah bagaimana lu menerapkan keteladanan lu saat kuliah di kehidupan sehari-hari lu. Amin. Itu bos. Jadi saat lu mengerjakan tugas lu nggak pernah telat, deadliners itu ngaruh banget. Udah, itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget kayak ini kita lagi mau bikin podcast gini juga kita sering telat kayak karena kebiasaan kita yang dulu-dulunya dilakukan gitu. Ya kan? Janjian jam 10 datang jam 12. Ya itu kan gue janjian sama Paranan waktu itu. Udah. Bilangnya jam 10 ya. Bilangnya jam 10. Nongkrong dulu lah. Ya sekian aja teman-teman dari Lahir Duluan Podcast. Ada satu kutipan. Apa? Dulu tuh katanya mahasiswa yang membanggakan kampusnya. Tapi Kalau sekarang kan kampus yang membanggakan mahasiswanya. nggak ngerti. Jadi dulu tuh orang-orang tuh si mahasiswanya yang bikin ITB gede Tapi gara-gara menang lomba keluar. oke. Lu ngerti gak sih dulu? Nah, coba lu jelasin dulu. iya lu beresin dulu aja. Jadi zaman dulu tuh katanya mahasiswa yang membesarkan nama ITB. Oke. Udah besar nih, sekarang ITB yang membesarkan nama mahasiswa. Makanya kayak slang-slangan. Oh paham, gue ngerti. Itu maksud kenapa masuknya ke sini. Lu bukan lihat kampusnya, Iya. jangan lihat prinsip yang itu gitu. Ji, kok kita lebih pintar Ji ya? Gua nggak nangkep analoginya. Padahal lu kiper loh. Ya maksudnya gitu. Panji depan. Ya, maksudnya kayak gini loh. Jadi
jangan lu lihat kampusnya. Iya, oke. Intinya Kalau gitu, intinya balik gitu. lagi ke situ. Cuma Cuman analoginya kutipan rada dia, kurang. kayaknya lu nggak paham, cuma Iya, gue nggak gue yang paham. connect. Gue nggak paham. Belajar lagi. Iya, belajar lagi. Itulah pentingnya sosial. Padahal saya IPA. Udah. Jadi begitu teman-teman ya. Mungkin yang kita dapat dari ini tuh gak masalah lu kuliah di mana, IPK lu berapa, gak masalah. Yang penting tuh soft skill sih menurutku sekarang. Bener sih. Sumpah yang kayak gini-gini nih kita lakuin gini tuh itu penting banget. Lu ngomong depan kamera nggak semua juga bisa pede. Kita juga dipede-pedein. Apain sih lu? Pede Astagfirullah. depan kamera. Ya ini sebenarnya lanjutin pot. Gue lupa. Simpelnya terlepas dari lo siapa, latar belakang lo apa, lo bisa apa, balik lagi lo bisa ngasih apa sih ke masyarakat, ke komunitas. Ya. Mau dari segi sosial, mau dari segi finansial, atau lo bikin sebuah infrastruktur karya atau apapun. Itu. Balik lagi lo bisa ngasih apa ke orang-orang sekitar lo. Iya. Dan jangan bandingin timeline lu sama timeline orang lain. Iya. Kayak contohnya Panji atau siapapun itu di luar sana, karena setiap orang tuh punya Contohnya harus ya. Harus gua. Iya, Contohnya harus biar gua. ada contoh nyata kan. Ya, boleh. Pokoknya setiap orang tuh punya timeline masing-masing. Jadi jangan compare diri kita sama orang lain. Compare-nya diri kita sama diri kita yang kemarin gitu kan. Asik. Boleh sih. Bro. Salam juga dong. Salam dari. Intinya gitu guys. Percuma Percaya sama proses. Iya, percuma lu kampus gede tapi lu gak bisa ngobrol, anjing buat apa anjing. Gua mah udah gue tinggalin kayak gitu. Setuju. Ya kan? Jadi gitu intinya teman-teman. Kalau ini dari kutipannya Bagas di draft kita ya, make do with what you have. Ulangin. Make do with what you have. Tadi, Apa artinya? kan tadi yang udah ngomong Iya, itu. iya. Kutip lagi biar orang-orang denger. Panji. Sorry. Make do with what we have, ya cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita punya. Entah gimana caranya lu puter-puter lagi, tingkatin lagi. Banyak jalan menuju Roma lah teman-teman. Jangan. Jadi buat teman-teman yang emang mau masuk kuliah, yang lagi kuliahnya lagi anjing gue ngapain ya di sini, lagi kuliahnya demot banget. Make do with what you have lah. Ya, Intinya mah begitu. Jadi mungkin sekian dulu ya episode 2 ini gitu ya. Banyak jalan menuju Roma, betul. Betul, dan banyak jalan juga menuju rumah saya. Betul. Jadi intinya gitu teman-teman. Apa tuh? Ini thank you banget udah dengerin episode 2-nya Lahir Duluan Podcast. Dadah. Ini kita belum. doh ya Allah. Parla. Sumpah mau closing susah makan banget. sih ya. Mau closing susah banget. Aing kira tuh nah aing kira udah mau ending. Astagfirullah. Jadi kita punya pembagian tugas, gue yang gini-gini, Bagas yang serius, tuh yang kacau. Di bagian goyang-goyangin. Jadi gitu ya teman-teman. Thank you banget udah dengerin Lahir Duluan Podcast episode 2 tentang bagaimana kehidupan kita bermahasiswa masing-masing di sini, perkenalan kita selama kita berkuliah ya. Dan kedepannya tentunya pasti bakal ada tema-tema, topik-topik yang ya relate sama kalian, relate sama kita, dan pasti menarik lah. Kalau teman-teman pengen ada Ji, bahas ini dong. Ji, undang. Ngomong aja di bawah. Iya. Nanti ada ya. Ada di kolom komentarnya. Nanti Kalau di YouTube ada kolom komentarnya. Kalau Apa? Spotify ya PC lah orangnya masing-masing lah ya. Ya. Anaknya masing-masing kan. Jadi teman-teman dukung kita terus dalam berpodcast karena kita juga pengen belajar dunia podcast dan dunia kreatif gitu. Oke guys. Orangnya kreatif. Iya. Dunianya belum kreatif. Mau closing. Kita belajar dunia kreatif. Iya gitu. Mau closing. Capek emang. Gue ketawa. Mau closing. Closing dong yang susah. Jadi tetap teman-teman jaga kesehatan selama PPKM ini, tetap minum vitamin, olahraga di rumah, berjemur ya. Kita kayak gini sudah tentunya dengan protokol kesehatan yang Kita udah vaksin, kita teman-teman. udah vaksin, Udah swab juga tadi. udah swab juga, dan aman lah pokoknya teman-teman, jangan sampai terpapar lah pokoknya. Semangat PPKM lagi. Biar Stay kita healthy. Ux ya. Semangat PPKM, stay healthy. Nanti jadi. tetap semangat PPKM. Tetap semangat PPKM biar rangkaian COVID itu tidak semakin panjang. Ya. Gitu. Oke guys, ketemu di Lahir Duluan Podcast episode selanjutnya. Bye bye.